dimaksud dengan penyesuaian diri? Penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita juga. Penyesuaian diri merupakan proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri sendiri atau dari lingkungannya. Dengan kata lain, penyesuaian diri merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialami dalam dirinya. Individu yang dapat menyesuaikan dengan baik adalah orang yang dengan keterbatasan yang dimiliki belajar untuk bereaksi terhadap lingkungannya dan dirinya dengan cara yang matang, bermanfaat, efisien, dan memuaskan, serta dapat menyelesaikan konflik, frustasi, maupun kesulitan-kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengalami gangguan tingkah laku. Penyesuaian diri meliputi interaksi ini terus kita lakukan dan berpengaruh pada diri kita. Diri kita adalah segala hal yang menyangkut keadaan diri, siapakah kita, badan kita, perilaku, perasaan, dan pikiran kita. Kita bisa melakukan interaksi dengan diri kita sendiri, biasanya begitu. Berbicara pada diri kita sendiri, memikirkan apa yang akan kita lakukan, dan sebagainya. Demikian juga dengan orang lain dan sekitar kita. Kita dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sebaliknya. Orang lain dan lingkungan juga dipengaruhi oleh kita. Sampai penjelasan yang tadi, penyesuaian diri sepertinya merupakan proses yang alamiah dan otomatis dilakukan oleh siapapun. Namun masalahnya dapat timbul ketika proses penyesuaian diri mulai berlawanan dengan kita, yaitu saat kita dipengaruhi oleh diri kita sendiri ataupun orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, atau untuk merasakan apa yang tidak ingin kita rasakan. Kita bisa saja mencari tahu akar permasalahan sehingga akhirnya kita tetap dapat melanjutkan apa yang ingin kita inginkan. Tapi ini bukan berarti kita dapat mengubah dengan mudah diri kita, orang lain, atau lingkungan agar selalu sesuai dengan keinginan kita. Teman kita masih saja bisa tetap menjengkelkan, hujan bisa saja tetap turun, atau bahkan mata kita bisa saja jadi sangat berat dan ingin tidur. Penyesuaian diri yang baik mutlak dibutuhkan oleh setiap orang untuk menghadapi segala macam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan atau ia bayangkan sebelumnya. Namun tidak ada kriteria umum mengenai bagaimana penyesuaian diri yang baik. Hal ini berkaitan dengan faktor situasi dan nilai-nilai atau norma di mana kita berada. Contohnya, semua orang setuju bahwa mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum. Namun jika si pencuri adalah seorang ayah yang tidak memiliki pekerjaan, sementara anaknya dirawat di rumah sakit, apakah kita bisa mengatakan bahwa sang ayah telah melakukan penyesuaian diri yang salah terhadap masalahnya? Contoh lain, misalnya ada orang baru yang masuk geng tertentu. Semua anggota geng biasanya memiliki kebiasaan minum minuman keras, sementara si orang baru tidak bisa minum minuman keras, sehingga akhirnya ia keluar dari geng itu. Bagi si orang baru, ia telah berhasil melakukan penyesuaian diri. Tapi bagi anggota yang lain, apakah orang itu sudah melakukan penyesuaian diri yang baik? Namun tetap ada patokan tidak tertulis yang biasanya berlaku dalam budaya tertentu mengenai penyesuaian diri yang baik. Biasanya hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sejauh mana pikiran, perasaan, dan perilaku kita memberikan keuntungan baik lahir maupun batin. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain dan lingkungan di mana kita tinggal. Kemampuan menyesuaikan diri ini berkaitan dengan pemahaman akan diri sendiri, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang yang lain, strategi pemecahan masalah dan konflik, dan kemampuan interpersonal lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pertumbuhan diri atau personal growth. Jadi, pertumbuhan diri atau personal growth adalah suatu perubahan atau perkembangan ke arah yang diinginkan atau arah yang lebih baik.
Kepribadian biasanya ditingkatkan oleh banyaknya minat terhadap pekerjaan dan kegemaran. Kepribadian juga biasanya ditentukan oleh skala nilai yang kuat dan tujuan yang ditetapkan dengan baik sesuai dengan kriteria. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan personal atau pertumbuhan kepribadian, yaitu yang pertama faktor biologis. Faktor biologis yang di sini dimaksudkan bahwa tentang karakteristik tubuh seseorang atau kepribadian maupun warisan biologis yang sangat kental. Yang kedua yaitu faktor geografis. Faktor geografis juga dikenal dengan faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dan nantinya akan menentukan baik atau tidaknya pertumbuhan personal seseorang. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor budaya juga merupakan suatu faktor yang penting dalam pertumbuhan kepribadian seseorang. Diri dan pertumbuhan diri memiliki hubungan yang erat, di mana keduanya merupakan suatu proses dalam hidup yang saling melengkapi, di mana kita menyesuaikan diri kita untuk maju, dan karena pengalaman kita akan tumbuh menjadi lebih baik dan terarah serta penuh dengan antusias. Namun keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu yang pertama penyesuaian diri. Penyesuaian diri berhubungan erat dengan lingkungan sekitar individu, sedangkan pertumbuhan diri penekanannya pada individu seseorang. Yang kedua, penyesuaian diri, kestabilan dinilai lebih dibanding perubahan, sedangkan pada pertumbuhan diri kuncinya adalah pada perubahan. Yang ketiga, dalam penyesuaian diri, individu bersifat reaktif, sedangkan pada pertumbuhan diri, individu bersifat proaktif. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Menurut Harlock, pada tahun 1993, mengemukakan bahwa konsep diri adalah suatu gambaran mental yang dimiliki seseorang, mencakup citra fisik dan psikologis. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah semua persepsi yang mencakup diri, sosial, fisik, dan psikologi yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Konsep diri memiliki 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan mengenai dirinya, yang kedua, harapan untuk dirinya, dan yang ketiga, penilaian tentang dirinya. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui yang dapat menggambarkan tentang seseorang tersebut. Setiap individu memiliki daftar istilah yang dapat menggambarkan dirinya. Contohnya seperti daftar kualitas dan kuantitas. Di sini kuantitas itu mencakup nama, usia, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan pekerjaan. Sedangkan kualitas mencakup sifat seperti egois, tenang, atau bertemperamen tinggi. Dalam membandingkan diri dengan orang lain, bisa menggunakan julukan yang ada dalam istilah kualitas. Yang kedua adalah harapan. Harapan mempunyai aspek di mana individu mempunyai berbagai pandangan tentang siapa dirinya atau siapa dirinya di masa akan mendatang. Maka seseorang tersebut akan memiliki harapan tentang dirinya sendiri. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian adalah pengukuran individu tentang dirinya saat ini dengan apa yang menurutnya dapat terjadi pada dirinya. Intinya, individu dapat menjadi penilai tentang dirinya sendiri. Menurut Fitz Robinson pada tahun 2009, menjabarkan ada 5 aspek: diri fisik, diri keluarga, diri pribadi, diri etis moral, dan diri sosial. Yang pertama adalah diri fisik, di mana seseorang dapat melihat dirinya melalui fisik, yaitu kesehatan atau penampilan. Yang kedua, diri keluarga, yaitu di mana seseorang dapat menilai dirinya dengan keluarganya dan harga diri sebagai anggota keluarga. Yang ketiga adalah diri pribadi, yaitu di mana seseorang dapat mendeskripsikan tentang identitas dirinya. Yang keempat adalah diri moral etis, di mana seseorang berperasaan tentang hubungannya dengan Tuhan, identitas dirinya. Yang keempat adalah diri moral etis, di mana seseorang berperasaan tentang hubungannya dengan Tuhan dan penilaian yang menganggap dirinya baik atau buruk.
Yang kelima adalah diri sosial, di mana seseorang melakukan gabungan atau interaksi sosial. Yang ketiga adalah perkembangan konsep diri. Konsep diri bukan muncul secara tiba-tiba atau dibawa sejak lahir, tetapi berkembang secara perlahan selama rentang individu melalui interaksinya dengan lingkungan. Lingkungan yang paling berpengaruh dalam pembentukan konsep diri seseorang. Lingkungan yang dimaksud dimulai dari keluarga, lalu ke masyarakat. Ada 3 aspek penting dalam pembentukan konsep diri, yaitu asosiasi, akibat, dan motivasi. Konsep diri memiliki 2 teori. Yang pertama, teori refleks apresial, di mana teori ini mengemukakan bahwa konsep diri terbentuk dari lingkungan, bagaimana orang-orang menilai dan merespon individu, dan menilai individu tersebut. Teori yang kedua adalah social comparison. Teori ini mengemukakan bahwa konsep diri berkembang melalui proses interaksi dengan seseorang dengan lingkungan sepanjang rentang kehidupannya. Saya akan melanjutkan materi presentasi kami, dan di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis konsep diri dan faktor yang mempengaruhi konsep diri. Berbicara mengenai konsep diri, setiap individu, setiap orang tentunya memiliki konsep diri masing-masing dan tentunya berbeda dengan orang lain. Hal itulah yang menyebabkan setiap individu tidak pernah sama dengan yang lainnya. Nah, menurut Scholen and Asociala pada tahun 1990, mereka membagi 2 jenis konsep diri, yaitu ada konsep diri positif dan ada konsep diri negatif. Konsep diri positif itu sendiri keadaan di mana seorang individu sudah menemukan jati dirinya, artinya bahwa ia sudah mengetahui yang mana yang menjadi kelemahannya, yang mana yang menjadi kelebihannya, dan individu tersebut sudah mampu menerima dirinya sendiri. Yang berikut adalah konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif adalah lawan dari konsep diri positif, artinya seorang individu belum memahami dengan baik siapa dirinya sendiri. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari konsep diri. Nah, yang berikut ada faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Tapi di sini saya akan membahas beberapa bagian saja, yaitu keluarga dan lingkungan. Karena kedua faktor ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi konsep diri seseorang. Nah, yang pertama adalah keluarga. Mengapa keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang? Karena keluarga merupakan lingkungan awal, tempat awal memulai hidup, tempat awal ia dibentuk dan ia diajarkan bagaimana ia nanti di lingkungannya bertingkah seperti apa, itu diajarkan dalam keluarga. Nah, yang berikut adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri mencakup masyarakat dan teman sebaya dan lain sebagainya. Lingkungan, berbicara mengenai lingkungan mempengaruhi konsep diri, tentunya pasti kita sudah tahu bahwa lingkungan memang sangat ikut serta dalam mempengaruhi konsep diri seseorang. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan moderator.